Pada saat itu Ajis dikagetkan, munculnya genderuwo dengan tiba-tiba. Ajis langsung rem mendadak. Aku harus lihat ini, aku harus lihat ini. Ajis langsung belok lagi. Tak lama Ajis ini dihadang pocong. Tak lama lagi Ajis ini jalan terus-menerus dihadang kuntilanak. Ajis benar-benar melihat banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Dan Ajis yakin sebentar lagi aku menguasai ilmu, maka mereka semuanya, mau manusia, mau makhluk-makhluk itu akan tunduk semuanya padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Mudah-mudahan semuanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini penuh berkah. Amin ya. Ini puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin enggak Mas Lutfi? Amin. Amin gitu ya. Semuanya ini mudah-mudahan diberi kelancaran gitu ya kan, sampai akhir nanti lebaran ini akhirnya kita ini merdeka gitu, merdeka bertemu dengan sanak saudara semuanya gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam setiap tayangan saya gitu ya, mohon dimaafkan, mohon lahir batin gitu ya. Seperti biasa, monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal deket sama kalian. Siapa tahu ya kan saya ini ketemu sama kalian gitu kan, karena udah pernah nih ya kan, belum lama ini ya kan ada yang ngechat masuk ke WhatsApp gitu kan ya, Mas aku di Batang di Pekalongan gitu kan. Nah kebetulan ya kan tempat saya ini nggak jauh di situ. Nah saat saya ini jalan-jalan sama ibu sore-sore gitu kan, akhirnya kita bisa berjumpa dengan warga Batang dan Pekalongan gitu. Nah monggo silakan absen, siapa tahu saya ada di kota kalian, akhirnya kita bisa berjumpa gitu ya. Wes dipastekno absen ngono ki lho, ben aku ki tambah sayang sama kalian gitu, karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, beneran. Saya tanpa doa-doa kalian saya bukan siapa-siapa gitu ya. Oke, dan saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang anti skip iklan kalau ada iklan. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan akan kita sumbangkan. Wah, untuk apa? Untuk adik-adik kita yatim piatu, kaum-kaum duafa yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Harus tergerak dari hati kita gitu ya. Oke? Pastikan semuanya udah absen. Oke, kita simak ceritanya kali ini, kiriman dari subscriber. Ini ada sebuah cerita kiriman dari subscriber. Kalian pernah dengar nggak? Ada seseorang yang mempelajari, ya kan, mempelajari ilmu hitam lewat buku tanpa guru. Dan alhasil dia ini jadi kayak orang gila. Pernah nggak dengar kayak gitu? Monggo silakan komen. Ya kan, sebelum saya cerita panjang lebar, pernah nggak di daerah kalian melihat atau mendengar kabar anak ini, dia ini belajar ilmu hitam tanpa guru, ya kan, hanya lewat buku, dan pada akhirnya jadi kayak orang gila. Nah, di cerita kali ini ada seseorang yang dimana ini malah cucu dari seorang kiai. Cucu dari seorang kiai terkenal gitu kan ya di daerahnya. Dia merasa diasingkan, dia dibeda-bedakan dengan cucu-cucu yang lain. Dia merasa tersisih, dia ini merasa paling kecil ya kan. Dia ini merasa paling kecil hingga pada akhirnya tersisihnya ini efeknya ini nggak cuma di keluarga, akan tetapi di lingkungan dia bermain. Ya kan, di lingkungan dia bermain, di lingkungan dia ini bertemu dengan teman-temannya, dikucilkan juga. Dia yang tidak terima hingga pada akhirnya dia salah jalan. Mempelajari sebuah ilmu yang ternyata ilmu itu menyesatkan. Dia dibawa ke alam lain. Dia dibawa ke dimensi lain. Akan tapi dimensi sebenarnya, alam yang sebenarnya, apapun perbuatan dia selama mempelajari ilmu, ini mencelakai banyak orang. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, karena di cerita ini ya kan saya pengen aman untuk saya bawakan juga gitu kan. Saya buat persetujuan sama pengirim cerita gitu kan. Mas, ini disamarkan semuanya nggak? Karena di kemudian hari saya nggak mau ada apa-apa gitu kan. Nggak mau cerita ini, wah ini bermasalah atau segala macam. Nah saya nggak mau nih. Jadi saya mau wanti-wanti sama pengirim, dan pengirim akhirnya mau, oh iya mas disamarkan semua aja nggak apa-apa gitu. Kita ambil edukasi dari cerita ini gitu. Ya, jadi nama tempat semua toko disamarkan untuk keamanan bersama. Kejadiannya ini sudah lumayan lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Ajis. Ajis hidup dengan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Ajis ini anak tunggal.
Ajis mempunyai kakek, seorang kiai. Kakeknya Ajis ini seorang kiai terpandang di daerah Ajis, ya kan? Kakeknya ini sering diundang di setiap acara pengajian-pengajian. Bahkan terkenal bisa, ya kan? Ini menolong orang ketika kesusahan gitu, dalam misalnya kayak ada orang sakit kayak apa, kakeknya Ajis ini sering dimintain tolong gitu. Saking terkenalnya, ini banyak, ya kan, orang-orang ini datang ke padepokannya. Kakeknya Ajis kita sebut saja namanya Kiai Imam. Untuk gambaran, Ajis ini SMP. Ajis merasa dari sekian banyak cucu dari Kiai Imam, hanya Ajis ini yang selalu diasingkan. Ketika ada apa-apa, ketika dikasih uang sama Kiai Imam gitu kan ya, Mbah Kiai Imam gitu, Ajis ini kayak diasingkan, dibedakan sendiri, padahal ini rata. Akan tetapi entah kenapa ini perasaan dari Ajis sendiri yang ngerasa, aku nggak dipedulikan. Akan tetapi, ya kan, memang dari kecil, dari keturunan Kiai Imam, ini sudah pinter pada mengaji, ini udah pada pinter. Ini dari mulai baca Al-Quran, ya kan, dari tata cara ibadah segala macam, ini semuanya lancar, semuanya ini bener-bener diajarkan sama Kiai Imam. Akan tetapi, ya kan, yang namanya Ajis, dia ngerasa kayak, aku paling dibedakan kok. Hingga pada akhirnya, ini membawa dampak, dia ini paling bandel. Dia ngerasa sendiri, ya kan, dia ngerasa terasingkan sendiri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tapi dia ngerasa sendiri. Nggak tahu kenapa, dia ini orangnya lebih gampang mudah marah. Ketika dia di SMP, ya kan, dia ini kayak semena-mena. Sering berantem, sering berkelahi, sering bikin onar, ya kan, sering bikin onar, sering bikin malu keluarga, yang membuat ibu bapaknya ini sering sekali ini datang ke sekolahan. Lagi-lagi dimarahin oleh guru. Bapak ibunya ini sering dipanggil, Pak, Bu, ini Ajis udah keterlaluan loh. Sering sekali mengajaki teman-temannya untuk bolos sekolah. Tak hanya itu, dia sering sekali, ya kan, datang ke sekolah lain, ngajak berantem sekolah lain. Yang ada, sekolahan kita ini jadi sasaran. Sekolahan-sekolahan lain, anak-anaknya ini pada datang terus ngerusak sekolahan ini. Saya mohon, ini untuk yang kesekian kalinya, saya nggak mungkin langsung mengeluarkan Ajis, ya. Ini tolong ibu bapak ngomongin Ajis baik-baik. Ya Bu, Pak, nanti kami ini omongin Ajis baik-baik. Akan tetapi, ya kan, ini Ajis ini jarang pulang. Jadi gimana mau ngomongin? Ketika orang tua pulang, Ajis nggak di rumah. Tak hanya itu, dia ini suka judi, ya kan. Jadi apapun ditaruhkan. Apapun itu ditaruhkan. Judinya ini dari hal kecil, ya kan. Akan tetapi ini membawa dampak buruk bagi siswa lain. Contoh misal, gitu kan ya. Dia ini judi lewat koin, ya kan. Ini hanya tebak-tebakan gambar. Ini yang keluar apa, yang keluar apa. Gambar apa yang bakal keluar. Semua disuruh pasang. Dan lagi-lagi, ini semua, ya kan, ini gara-gara Ajis. Semuanya ini ikut pasang segala macam. Inilah Ajis. Hal sekecil itu pun dijudikan. Karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya dengan orang tuanya. Dia nggak percaya dengan kakeknya. Jadi percuma. Aku hidup juga bakalan sendiri kok. Mereka nggak bakal nolong aku. Jadi aku mau semena-mena seperti apa, ya terserah aku. Nah, ketika Ajis pulang, ya kan, ketika Ajis pulang, bapak ibunya ini negur. Bapak ibunya negur, kamu dari mana aja, Le? Bapak ibu itu dipanggil sama gurumu. Shh. Yang penting Ajis sekolah. Keluarga ini kan butuhnya ilmu agama segala macam. Ajis bisa ngaji, Ajis bisa ibadah, udah. Tinggal sedekah-sedekah aja, nanti tenang aja bapak. Bapak tenang aja, Pak. Le, nggak kayak gitu. Sing umum, sing wajar. Kamu itu anak sekolah. Sekolahan itu kadang-kadang suka kayak gitu, Pak. Suka ngadu domba kayak gitu. Emang yang bandel itu cuma Ajis? Emang yang negatif ini hanya di diri Ajis? Udah bapak tenang aja, udah. Jadi Ajis itu selalu melawan. Ajis orangnya bener-bener selalu melawan. Dan ketika bapaknya ini udah mulai ngamuk, Ajis ini memilih untuk keluar dari rumah. Nah, berjalannya waktu, ya kan, ketika Ajis ini di kelas, ya kan, memang Ajis ini pinter sekali masalah agama. Karena apa? Ajis tahu, udah dari kecil, ya kan, dia dicekokin ilmu agama oleh kakeknya, ya kan, oleh bapaknya, oleh omnya segala macam, semuanya, ya kan, keluarganya ini kan keluarga kiai. Ajis ini pinter soal agama, akan tetapi pelajaran yang lain ini nol, nihil. Bahkan ketika guru agama mengajarkan, Ajis ini selalu celek, Pak, udah pernah, saya udah tahu, Pak. Ajis, jangan seperti itu. Kamu jangan mentang-mentang kamu, Pak, emang saya udah tahu kok. Ya udah, kalau udah tahu, kamu terangkan di depan. Gantiin Bapak. Ajis langsung maju ke depan. Dan ternyata memang benar. Pelajaran-pelajaran agama di SMP, Ajis sudah menguasai. Iya kan, seperti itu, Pak.
Pelajarannya seperti itu kan? Saya bisa menerangkan ke anak-anak, teman-teman saya. Bisa kan? Udah. Ya udah. Akan tetapi, pelajaran yang lain nol. Guru ini geleng-geleng, ya ampun, ini anak kok kayak gini. Gak ada sopan santunnya, gak ada tata keramanya. Inilah Ajis. Singkat cerita, Ajis lulus, ya kan? Ajis lulus masuk ke SMA, bukannya dia ini berubah menjadi anak yang baik, ya kan? Akan tetapi di SMA lebih barbar, lebih ngeri sekali, lebih parah lagi. Parahnya apa? Ajis mulai mengenal sepeda motor. Ajis ini sudah mulai ikut-ikutan, ya kan? Nongkrong nonton balap liar. Nongkrong, ikutin balap liar, nonton, udah nonton. Akhirnya dia karena dikasih motor sama orang tuanya, itu pun Ajis ini dengan segala cara minta. Ini Ajis ini pengen ikut juga nih. Awal-awal ikut, pertama kalah. Nah, Ajis ini punya geng. Gengnya Ajis ini ngasih semangat. Jis, lagi dong, main lagi dong. Masa iya kamu kalah? Nantilah, aku mau pelajarin dulu. Sering yang namanya akhirnya bolos sekolah. Dia ini ke bengkel-bengkel, dia ini nyari ilmu. Gimana caranya motorku ini bisa lebih cepat dari motor yang lain. Udah mulai kacau yang namanya Ajis. Jadi buat orang tua di rumah, ya kan, ini ada edukasi bagus banget di bagian ini. Dimana ketika memang putra kita atau adik kita yang memang usianya belum layaknya naik sepeda motor, alangkah baiknya ini bener-bener dikasih tahu gitu loh, untuk keselamatan segala macem gitu. Kalau masih sekolahnya ini deket, masih bisa dilalui oleh angkot atau jalan kaki, alangkah baiknya seperti itu demi keamanan. Bener nggak Mas Lutfi? Bener dong. Iya kan, gitu. Jadi di sini ada edukasi juga gitu, ya. Nah, karena dulu zaman saya sekolah sama Mas Lutfi ini jauh pun jalan kaki gitu, walaupun ini betis bengkak, ya kan dulu ada penuh perjuangan gitu kan. Monggo silakan komen, kalian sekolah ini naik apa? Ini buat intermezzo ya kan, intermezzo sebentar. Kalian sekolah ini dulu ini pakai apa? Naik apa segala macam, monggo silakan dituliskan. Banyak kan perjuangan, nah gitu. Akan lebih satu yang pasti sehat, karena setiap hari kita ini jalan kaki segala macam gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Ajis semakin liar karena Ajis ini sering bolos, dan bolosnya ini ke bengkel-bengkel motor. Dia ini nanya-nanya, "Bang, gimana sih Bang biar motor kayak gini? Bang, gimana sih?" Ajis orangnya selengean, lebih gampang banget untuk kenal orang. "Bang, tolong dong Bang, ini motor gimana?" Nah, banyak temen bengkel-bengkel. Ini yang membuat Ajis ini banyak ilmu. Wah, ini motor aku oprek nih. Mulailah ketika Ajis nyoba motornya, ternyata motornya ini udah bisa kencang. Ya kan, setelah udah bisa kencang, Ajis datang lagi nih tongkrongannya. Datang ke tongkrongannya, aku mau kayak gini. Siapa yang mau taruhan? Ayo ikut aku. Jis. Emang bisa menang, Jis? Bisa, ayo coba aja kalau nggak percaya motor aku udah kencang. Ada beberapa yang nyoba dan akhirnya percaya. Iya, Jis, motor kamu bakalan menang. Akhirnya mereka taruhan, menaruh uang mereka untuk Ajis. Orang tua Ajis ini nyari kesana kemari, nggak tahu Ajis ini berada di mana. Jadi dia sering pergi-pergi, ditanyain sama kakeknya, ditanyain sama saudara segala macam, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Ajis di mana. Ternyata dia ini di luar balap liar segala macam. Dari sekian banyak keluarganya bapaknya, dari keluarganya Pak Yai Imam gitu kan ya, ini Ajis ini deketnya ini justru malah sama adik dari bapaknya Ajis. Gitu ya kan, masih keturunan dari Pak Yai Imam. Ini Ajis ini deketnya sama omnya, kita sebut saja namanya Om Edi. Karena apa? Om Edi ya kan, cara negurnya, cara didiknya ya kan, ini menyesuaikan, nggak dengan kekerasan. Pernah suatu ketika ketemu Om Edi ini ngomong sama Ajis, "Kamu itu jarang pulang, mending kamu di tempat Om juga hidup masih sendiri, nggak apa-apa kamu di tempat Om, daripada kamu itu tidur nggak jelas. Terus kamu itu balap-balapan liar seperti itu. Yo boleh namanya wong canom, anak muda. Tapi alangkah baiknya kamu pulang, biar orang tua itu nggak khawatir." "Ya Om, soalnya kalau di rumah ini aku dimusuhi Om kayak gini." "Ya udah, kan tempat Om aja udah. Nggak apa-apa bandel. Yang penting kamu pulang. Yang penting kamu sekolah." Om Edi mengatakan seperti itu, ngasih tahu. Akhirnya Ajis ini ke tempatnya Om Edi. Jadi kalau pulang udah kemalaman, dia ini bingung mau pulang kemana, ke tempatnya Om Edi. Nah, Om Edi baru menyampaikan ke bapak ibunya Ajis, "Udah tenang Mas, ya. Ajis sekarang di tempatku. Biarin berangkat sekolah dari tempatku. Udah, nggak usah terlalu ditekan, nanti malah dia lebih bandel, lebih liar. Udah dengan caraku, mudah-mudahan Ajis mau berubah." Merasa ada yang melindungi, ada omnya gitu kan ya. Apalagi kakeknya Ajis ini seorang kiai ternama gitu kan, terpandang. Ajis
ini mulai tambah liar. Setelah dia berhasil menang mengalahkan seumurannya, dia mulai menantang orang-orang luar gitu loh. Yang dia ini nggak sekolah segala macam, orang-orang liar nih. Balapan-balapan liar ini kan ketemu sama orang-orang di luar sekolahnya Aziz nih ya kan. Akhirnya Aziz sering ya kan, sering melakukan balap liar ini di jalan raya, di jalan umum. Yang awalnya ini hanya di tengah-tengah sawah yang dimana memang sepi gitu kan. Ini mulai di jalan raya yang memang banyak kendaraan. Disitulah Aziz ini mulai beraksi. Hingga pada akhirnya berurusan dengan polisi. Setelah berurusan dengan polisi, otomatis nih, ya kan? Setelah ditangkap segala Aziz ini ditanya, SIM, ya kan? STNK, bla bla segala macam. Aziz mengatakan, saya cucunya ini, saya cucunya Kiai Imam, saya ini. Akhirnya, ya kan? Kiai Imam pun akhirnya ditelepon karena udah pada tahu semua. Ya ampun, kamu ternyata bener, kamu ini cucunya Kiai Imam. Iya Pak. Aziz ini ketakutan. Pak Kiai Imam akhirnya nyuruh Om Edi. Tolong putuku, ponaanmu, ya kan? Itu ketangkap di sini. Jangan bikin malu. Akhirnya Om Edi dan bapaknya Aziz akhirnya datang ke situ. Yang menanggung malu ngomong sama Pak polisinya, minta maaf atas liarnya Aziz. Jadi bener-bener liar. Nah, singkat cerita, ketika Aziz di rumah ini dimarahin sama bapak ibunya. Kamu itu mau jadi apa? Bikin malu bapak. Kamu gak mikir bapak ini nyari uang gimana buat kamu? Kamu malah seperti ini. Kamu bilang kalau udah dibeliin motor, kamu bakal jaga diri, jaga kehormatan keluarga, kamu bakal nurut sama bapak. Tapi adanya kayak gini kamu itu lah. Kakeknya ngomong, udah. Nanti dia juga bakal nyesel. Udah. Saat itu Aziz tidak mendengarkan dan malah pergi. Singkat cerita ya kan, ini lulus SMA. Nah, bukannya Aziz ini mencari pekerjaan, akan tetapi dia ini malah nyari kosan gitu. Bilangnya dari rumah, ini minta bekal. Pak, Bu, minta bekal mau nyari kerja, sekalian mau nyari kos. Ternyata dia ngekos, tapi dia ini nganggur-ngangguran udah. Ketemunya sama anak-anak balap liar, udah. Di jalanan. Nah, semakin besar nih, sepak terjangnya Aziz ini semakin luas nih. Bertemulah dengan geng baru. Yang dimana geng ini lebih kuat dari si Aziz. Ketua geng tersebut kita sebut saja namanya Wawan. Ternyata Wawan ini lebih kuat gengnya. Saat itu Aziz ini nantang. Mas, berani gak sama saya mas? Ini mas, ini. Ayo pasang taruhan segala macam. Saat itu balapan ya kan dimulai pada malam hari. Banyak yang nonton. Aziz bawa teman-temannya. Di jalan yang besar Aziz mulai balapan. Akan tetapi Aziz kalah. Nah, setelah Aziz kalah, barulah di sini Aziz merasa kayak, loh kok motorku bisa kalah? Temen-temennya yang awalnya support Aziz jadi membuli. Ah, kamu kayak gini Ziz, kamu kayak ini, belum ada apa-apa sama motornya. Bang Wawan Ziz lah, belum ada. Nah, singkat cerita ya kan, kekalahan pertama Aziz ini nggak terima. Nah, Aziz ini mendatangi bengkel-bengkel yang dimana Aziz ini biasa datang ke mereka, minta tolong. Bang, aku kalah nih bang. Aku kalah sama Bang Wawan nih bang. Motornya gimana nih bang? Nih, ngomong sama bengkel-bengkel. Nah, Aziz ini pulang ketika minta uang saja. Bilangnya bapak ibunya, iya bu, pak, aku kerja di bengkel. Karena apa? Setiap pulang motornya ini kan dimodif apa segala macem. Bapak ibunya bilang, kamu balapan atau gimana? Enggak, aku kerja di bengkel. Udah bapak ibu tenang aja, aku lagi butuh uang nih. Nah, motor sudah dirapiin nih, ya kan? Udah dirapiin segala macem. Aziz ini gak terima sama Wawan. Aziz ini datang lagi ke bengkelnya Wawan dan menantang Wawan. Bang, gimana kalau nanti malam kita sekali lagi bang? Oh, kamu masih nantang? Iya bang, aku udah beresin motorku. Kali ini aku bakal menang bang. Ya pada akhirnya ya kan, pada malam minggu itu ya kan, ini ngumpul di jalan raya. Semua memasang taruhan. Semua bersorak ya kan, pendukungnya Aziz, begitu juga pendukungnya Wawan. Rame di jalanan. Ya kan, jalanan rame ya kan, mereka ini tahu nih, wah ini jauh nih dari polisi, jauh. Udah mulai start dari sini aja nih. Ada yang naruhin Wawan, begitu juga ada yang naruhin Aziz. Ya kan, start dimulai nih motor. Ngeong. Mulai seru nih, kejar-kejaran ya kan. Mas, di mana horornya? Nah ini saya mau ceritakan alurnya, gitu kan. Kalau tiba-tiba, wah horornya di sini langsung selesai 2 menit gitu kan ya. Ini horornya ketemunya ini kan nggak mungkin. Jadi saya ceritakan alurnya sesuai dengan kiriman cerita
Gitu ya. Pada saat itu ya kan, Ajis ini ya kan, dia berusaha untuk memenangkan, akan tetapi boom, lagi-lagi gagal. Ternyata yang menang adalah motor Wawan. Ajis yang gak terima dengan kekalahannya ya kan, Ajis membanting helm dan langsung menonjok Wawan. Kurang ajar kamu ya bang, buang. Kamu curang ya bang, kamu ya macem-macem. Nah Wawan kerasa ditonjok sama bocah ya kan. Ini Wawan gak bales, akan tetapi pasukannya Wawan langsung pada ngeroyok si Ajis. Ajis dipukulin. Buah. Babak belur, Ajis pulang ke tempat omnya, Om Edi. Gak pulang ke kosan. Dirawat sama omnya. Ada sekitar 1 bulan, Ajis ini gak keluar. Ya kan, Ajis bilang sama omnya, om kalau ditanya ibu bapak aku kerja ya om, jangan bilang seperti ini. Omnya ngomong, tapi kamu jangan bandel. Om pengen kamu ini jangan bandel. Udah, jangan bikin malu keluarga. Omnya udah ngomong seperti itu, Om Edi. Akan tetapi, ketika sudah 1 bulan berada di situ, dia ngerasa kayak, aku harus keluar lagi nih. Bilang sama Om Edi, dia keluar dari rumah itu, dari rumahnya Om Edi. Ya kan, kosan ini sudah dipakai orang lain. Dia nyari kosan lagi. Minta uang Om Edi, minta uang ke rumah segala macem. Sampai bapaknya ini ngomong, kamu katanya kerja tapi kok minta uang ke rumah terus. Udahlah Pak Bu, lagi memang banyak keperluan kok. Hanya seperti itu. Ke kos baru lagi dia. Nah ketika Ajis ini datang ke tongkrong-tongkrongannya, Ajis malah dijauhi. Karena apa? Ajis di sini udah kalah tapi nggak terima. Ini yang menjadikan Ajis ini sering dibully di gengnya, tambah dibully. Awal sudah dibully, ini lebih parah lagi ngebulinya. Semua pada menjauh dari Ajis. Kok kalian pada menjauh? Kok kalian mau kemana? Aku mau ngomong sama kalian. Tapi semua pada ngejauh. Ajis merasa diasingkan. Nah, semenjak Ajis merasa diasingkan, Ajis akhirnya dia mendekam di kosnya. Dia tidak keluar-keluar rumah. Dan tiba-tiba, ya kan, Ajis justru malah mempelajari ilmu tanpa guru. Tujuan dia sudah tidak balap liar lagi, melainkan ingin membunuh satu persatu musuhnya. Wawan CS dan begitu juga teman-teman Ajis sendiri yang telah membuli Ajis. Dia pengen menjadi yang terkuat. Yang awalnya tujuannya balapan, kini ingin menjadi pembunuhan. Akan tetapi lewat ilmu hitam. Selama Ajis gak keluar, dia berada di kosan. Dia ini mempelajari sebuah kitab ilmu hitam, yang di situ tulisannya Arab-Arab gundul gitu kan ya. Tulisan Arab tapi tanpa harokat. Dan ada bacaan-bacaan lain. Dia pelajari satu persatu. Jadi kayak dia ini dibawa ke dimensi lain. Singkat cerita, ini selama dia di situ ya kan, ini keluarnya ini hanya minta uang sama omnya gitu kan ya. Dia pinjem-pinjem ke teman terus balik lagi kosan hanya untuk bertahan makan. Nanti ketika uang habis ke rumah. Akan tetapi tampilan Ajis ini sudah mulai berubah. Dia jarang tidur ya kan, mata ini mulai menghitam. Nah singkat cerita ya kan, ini berjalannya waktu dia mempelajari hal-hal seperti itu. Ketika dia kembali ke tongkrongannya dengan membawa emosi yang luar biasa besarnya, ini dia melihat teman-temannya ini semuanya ya kan, ini bertanduk. Ajis melihat orang-orang ini yang benci sama Ajis dan Ajis ini pengen balas dendam juga. Ini mereka semua ini bertanduk. Kok bertanduk semua? Ini yang dilihatnya Ajis. Nah pada saat itu ya kan, Ajis ini mendatangi satu persatu. Saat itu Ajis ngamuk satu persatu, dipukulin sama Ajis. Nah sempet Ajis ini dikeroyok. Akan tetapi semuanya ini mental. Setelah itu Ajis kembali lagi ke kos, belajarin lagi. Setelah itu dia tertawa sendiri. Dia ngerasa aku sudah bisa ini mengalahkan satu persatu musuhku. Singkat cerita ya kan, ini Ajis sedang di kosan. Ajis ini tertidur. Dia ini membaca mantra-mantra itu, membaca kitab-kitab itu ya kan. Dia ini sampai tertidur. Tapi posisi tidurnya, dia ini tidak merebahkan badan, melainkan dia ini duduk bersila. Dan tiba-tiba Ajis ini mendengar ada ketukan pintu. Dak 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 dak. Dak 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 dak. Dak 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 dak. Semakin keras suara itu. Ajis pun bangkit. Dan pada saat Ajis bangkit, Ajis membuka pintu kosnya. Pintu kamarnya dia buka. Cekrek. Tiba-tiba asap mengepul. Pada saat asap mengepul, ini keluarnya ya kan, ini makhluk dengan berjubah.
Jubahnya berwarna hitam. Makhluk itu membawa tongkat. Saat itu Ajis bingung. Ini kayak Ajis nggak ngerasa ketakutan, namun bingung. Dan Ajis ini melihat orang itu, akan tetapi orang itu hanya menunduk, ya kan? Makhluk itu hanya menunduk. Tampilannya ini kayak orang, makanya Ajis ini nggak takut atau apa, akan tetapi dia berjubah hitam. Dia menunduk dan mengatakan, "Katamkan kitab itu dan ambil 2 batu mustika di sebuah lereng. Kau akan mengalahkan seluruh musuh." Saat itu Ajis pun terbangun. Posisi Ajis masih bersilah. Itu makhluk apa tadi aku lihatnya? Jadi kadang-kadang Ajis ini normal, nanti Ajis ini dia ini kayak dibawa ke dimensi mana, Ajis nanti kembali normal lagi. Seperti itu terus menerus. Ajis akhirnya lebih menggali 2 batu mustika di lereng gunung. Ini tempatnya di mana? Ajis kembali mempelajari kitab-kitab itu. Dia mulai mengikuti arahan. Ini artinya aku harus puasa. Aku harus puasa, aku harus puasa, aku harus puasa. Terus menerus seperti itu. Hingga pada suatu ketika Ajis dimimpikan. Ajis dimimpikan seolah-olah ini ada angin yang besar bertiup ke arah selatan. Jadi Ajis itu melihat pepohonan-pepohonan. Angin ini terus ke arah selatan. Nah, disitulah Ajis seperti mendapat sebuah petunjuk bahwa 2 batu mutiara yang sempat dikatakan oleh makhluk berjubah ini berada ini di lereng arah ke selatan. Ini berarti lereng tapi arah yang ke selatan. Aku harus ke sana. Ajis kembali terbangun, ya kan, dari mimpinya. Ajis tahu aku harus ke sana. Nah, anehnya ya kan, setelah itu ya kan, Ajis ini kan belum katam nih kan. Ajis ini udah buru-buru. Posisi Ajis ini tengah malam loh. Posisi Ajis tengah malam, saat itu Ajis hanya menggunakan, maaf ya, ini hanya menggunakan kolor, celana pendek. Celana pendek, dia mengambil kunci motor ya kan, tanpa menggunakan helm, tanpa memakai sendal, dia menggunakan motor. Sampai itu ada tetangga kosan yang ngomong, "Jis, gila kamu ya, nggak pakai apa-apa." Ajis hanya melihat. Anehnya, tetangga kosan itu dilihatan Ajis, di mata Ajis itu makhluk bertanduk, dan seolah-olah makhluk itu takut sama Ajis. Ajis hanya tertawa. Ajis ini langsung menjalankan motor tanpa sendal, tanpa apapun. Posisinya ini hanya menggunakan kolor aja udah. Nah, saat Ajis ini di jalan raya ya kan, Ajis ini merasa senang. Karena apa? Makhluk-makhluk tadi ya kan, yang pada bertanduk di penglihatan Ajis ini seperti menundukkan kepala, seolah-olah memberi hormat kepada Ajis. Padahal di dunia nyatanya makhluk-makhluk itu adalah orang-orang semuanya. Mengingatkan, "Mas, jangan gila om mas." Lah, itu orang gila. Karena orang-orang ini lihatnya Ajis ini ya kayak orang gila. Ketawa-ketawa sendiri ya kan. Dia naik motor segala macam. Tapi bagi Ajis ya kan, melihat mereka makhluk-makhluk bertanduk ya kan, bentuknya kayak orang tapi ada tanduknya, dia ini kayak menundukkan kepala semua. Seluruh sepanjang perjalanan. Boom. Di sini anehnya Ajis menuju ke arah selatan ya kan. Ajis menuju ke arah selatan, setiap melewati masjid, Ajis ini kayak merasa pengen berhenti, dan ternyata bener. Dia mengerem motor ya kan. Dia ini melihat orang-orang yang keluar dari masjid. Ajis itu melihat mereka ini seolah-olah mau menantang Ajis berkelahi. Ajis di situ teriak-teriak sambil mengacungkan jari semuanya. Kayak menantang. Ajis itu juga kayak membalas dengan tantangan. "Kalian belum ada apa-apanya denganku. Tunduklah padaku, tunduklah padaku." Akan tetapi orang-orang masjid ini lihat, lah orang gila. Tapi di penglihatan Ajis ya kan, entah ini halusinasi atau apa, karena orang ini ketika mempelajari buku tanpa guru segala macam ini ternyata seperti ini. Yang jelas, ini perasaan Ajis ketika melihat orang-orang keluar dari masjid, ini seolah-olah kayak mau menyerang. Makanya Ajis ini menantang orang-orang itu. Setelah itu Ajis kembali pergi. Nah, setiap ada masjid, Ajis berhenti akhirnya dan menantang orang-orang yang ada di dalam masjid. Jadi seolah-olah masjid itu adalah kerajaan yang mau menghancurkan Ajis. Makanya Ajis ini menantang orang-orang itu. Setelah itu tertawa dan pergi. Nah, saat Ajis mengendarai motor ya kan, Ajis mengendarai motor karena memang dia jago naik motor. Ajis tiba-tiba dikagetkan. Jalanan kiri kanan ini tiba-tiba bebatuan yang gersang. Penglihatan Ajis itu. Nah, aspal ini berubah. Berubahnya Ajis ini naik motor tapi kok kayak susah. Ada apa ini? Gerak. Kayak ada batu-batuan. Ketika Ajis melihat, ternyata di bawah Ajis ini tengkorak-tengkorak manusia. Boom. Tengkorak manusia.
Ajis di situ sadar sepertinya Ajis ini kayak mau dicelakai. Kok aku ini mau dicelakai? Apa ini? Ajis terus ngegas motornya udah terus. Pada saat itu Ajis ini tiba-tiba tersadar kembali dan mendengar ada sebuah klakson. Ini ternyata Ajis di jalan raya dan depannya ini truk. Ajis nih, kok di jalan raya gue ini? Nah saat itu orang-orang ternyata udah pada menghadang Ajis. Berhenti bos, berhenti. Ajis bingung. Nah saat Ajis ini motornya sudah berhenti, diberhentikan orang-orang, tiba-tiba Ajis kembali lagi ke dunianya Ajis. Orang-orang tadi yang Ajis sempat lihat normal, orang-orang normal, tiba-tiba keluar tanduknya semua. Nah saat itu Ajis lagi ngomongin segala macam, kamu gimana? Ini ada truk kayak gini segala macam. Ini seolah-olah Ajis ini, yang Ajis lihat ini, mereka ini kayak mau menyerang. Ajis ini dipegangin kiri kanan, Ajis langsung melawan mereka. Anehnya, mereka ini mungkin ada 8 orang. Ini terpental. Setelah itu Ajis tertawa kembali. Kalian belum ada apa-apanya denganku. Ajis langsung pergi lagi. Apa seperti itu orang kesurupan? Apa dia punya dunia lain atau apa? Monggo silakan yang pernah mengalami sebuah tragedi atau dibawa ke alam lain, monggo silakan ditulis. Karena di sini dari pengirim cerita, ya kan, ini menuliskan runtutannya seperti ini. Jadi berasa dibawa ke alam lain, ya kan, yang seolah-olah ini kayak mau menyerang. Makanya dia menyerang balik. Nah, Ajis ini kabur lagi dengan motornya. Dia mengendarai motor ini dengan kencang, tidak peduli kiri kanan apapun itu. Dia jalan. Nah, tiba-tiba dia kembali lagi dibawa ke dimensi lain. Dia seperti perasaannya ini masuk ke dalam gua yang sangat panjang sekali. Padahal ya kan, ini yang terjadi adalah ini terowongan, bukannya gua. Akan tetapi di penglihatannya Ajis ini adalah gua. Ajis terus menelusuri gua itu. Kok tambah gelap. Terus dia jalan. Setelah itu ya kan, dia ini melihat ada sebuah cahaya. Lah, ini dia. Ini pasti tempatnya sudah tidak jauh lagi. Aku harus mendapatkan mustika itu. Ya kan, dikejar sama Ajis. Nah, pada saat itu ya kan, ternyata ya kan, ini kejadian yang aslinya, dia ini masuk tol. Akan tetapi perasaan Ajis, ini di jalanan, akan tetapi kiri kanan, ini bebatuan besar. Sudah keluar dari gua. Jadi perasaannya itu. Terus dikejar sama Ajis. Dan gak lama kemudian ya kan, ini ada sirine mobil polisi. Mobil polisi ini ngejar. Akan tetapi ketika Ajis disuruh berhenti, Ajis melihat mobil polisi itu justru malah seperti makhluk berterbangan. Padahal ini polisi, kiri mas, kiri mas. Seperti biasa Ajis ini tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan celana pendek kolor. Hingga pada akhirnya Ajis pun tertangkap. Dan setelah ditangkap ya kan, Ajis disuruh paksa berhenti. Karena Ajis melawan, dipukul pakai tongkat polisi. Dan setelah itu Ajis ini diborgol, berontak terus menerus. Yang Ajis lihat ini adalah makhluk bertanduk, seperti mau nyerang Ajis. Akhirnya ya kan, ini Ajis dibawa ke pos polisi. Saat dibawa pos polisi, barulah Ajis ini disiram air. Setelah Ajis disiram air, Ajis ini tersadar. Nah, salah satu polisi di situ ya kan, kita sebut saja namanya Pak Arifin. Pak Arifin ini tanya, mana SIM-nya, STNK segala macem. Ajis ini masih kebingungan. Aku di mana? Kamu itu di kantor polisi. Ngerti kamu? Kamu itu ngebut-ngebutan, kamu masuk tol, nggak pakai baju, nggak pakai helm, nggak pakai apa segala macem. Ngeri kamu, tahu? Nah, pada saat itu Ajis pun bilang, saya cucunya Kiai Imam, saya cucunya Kiai Imam. Yang bener kamu? Iya pak, bener pak. Ditanyain sela-selanya. Yang bener kamu, soalnya saya sendiri ya kan, ini zamannya Pak Kiai Imam. Yang bener kamu kalau ngomong, iya bener pak. Kalau nggak percaya bapak telepon aja. Akhirnya Pak Arifin ya kan, ini telepon. Jadi di situ memang banyak polisi kan ya. Pak Arifin ini telepon, ya kan, telepon sama Pak Kiai Imam. Nah saat telepon Pak Kiai Imam ya kan, ini tiba-tiba yang namanya Ajis ya kan, ini tiba-tiba dia kesurupan kembali. Kalian siapa? Nah pada saat itu banyak polisi yang ngomong, lah ini kesurupan ini, ini kayak gini nih. Nah gila nih, ada yang ngomong seperti itu. Ajis berontak, akhirnya kembali diborgol. Ternyata
Pas ditelepon ternyata bener. Yang ngangkat ini pengurus pondok pesantren Kiai Imam. Bener, iya Pak, bener Pak. Iya itu sering seperti itu, sering buat onar, nanti keluarga ke sana. Akhirnya Mbah Yai Imam ya kan, Mbah Yai Imam begitu juga dengan bapaknya Ajis ini datang ke kantor polisi. Nah akhirnya keluarga menjelaskan kalau dia ini seperti ini, memang bandel Pak. Nah akhirnya dibawa pulang karena ini ada yang kenal. Bapaknya Ajis juga ngurus ya kan, tilang segala macem, tetap kena tilang karena membahayakan. Nah singkat cerita nih ya kan, setelah sudah sampai di rumah, Mbah Yai Imam ini bilang, urus anakmu. Aku nggak mau lihat cucuku kayak gitu. Dia ada yang nggak benar. Iya Pak, nanti saya urus Pak. Bapaknya Ajis bilang seperti itu kepada bapaknya. Wah, Ajis dimarahi habis-habisan. Akan tetapi Ajis setelah udah di rumah, dia hanya diam. Dimarahi kayak apapun, dia diam. Nah, Ajis dimasukkan ke dalam kamar. Pokoknya kamu nggak usah kemana-mana. Kamu sudah bikin malu bapak terus-menerus. Ajis ini diam. Ibunya ini khawatir. Sudah berjam-jam Ajis belum dikasih makan. Akhirnya ibunya membukakan pintu, memberi makan ke Ajis. Ya Bu, maafin Ajis Bu. Saat itu Ajis normal, anehnya. Nah, berapa hari kemudian Ajis ini tampak benar. Akhirnya Ajis boleh keluar. Mulai bebas dan dia kembali lagi. Pengen ke kosannya lagi. Ternyata benar, Ajis pergi dari rumah. Kembali ke kosan. Setelah kembali ke kosan, dia melihat buku itu, kembali ya buka. Ajis ini ketiduran di kos. Dan pada malam harinya, Ajis dimimpikan. Orang berjubah itu seperti ada di depan Ajis. Dan mengatakan, kamu harus ke selatan. Bertapalah di sana. Maka kamu akan mendapati semua keinginan kamu. Ajis bangun. Aku harus ke selatan, aku harus kembali melanjutkan perjalananku. Kambuh lagi si Ajis. Ajis menunggangi motornya. Jadi keluarga udah sempat kehilangan Ajis juga. Nah pada saat itu Ajis pergi lagi udah. Saat itu ya kan, Ajis memilih untuk jalurnya ini nggak lewat jalan utama. Dia justru malah lewat perkampungan. Biar aman, yang penting ke arah selatan. Seperti biasa lagi, ketika Ajis merapal sebuah mantra sesuai dengan bacaan yang ia pelajari, tiba-tiba orang-orang ini berubah menjadi ada tanduknya, selalu tunduk bertekuk lutut di depan Ajis. Ajis merasa bangga. Sebentar lagi aku bisa menguasai ilmu ini. Sebentar lagi aku akan sempurna. Terus jalan Ajis, lewat perkampungan, terus menerus. Dan pada saat itu karena memang malam kondisinya, ini tiba-tiba Ajis melihat ini jalanan ini penuh dengan tulang-tulang tengkorak. Nah ini udah mau sampai. Ajis ngebut nih, akan tetapi jalanan ini kayak licin. Jalanan semakin licin, Ajis ini susah menguasai motor. Pada saat itu Ajis dikagetkan, munculnya genderuwo dengan tiba-tiba. Ajis langsung rem mendadak. Aku harus lihat ini. Ajis langsung belok lagi. Tak lama Ajis ini dihadang pocong. Tak lama lagi Ajis ini jalan terus-menerus dihadang kuntilanak. Ajis benar-benar melihat banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Dan Ajis yakin sebentar lagi aku menguasai ilmu, maka mereka semuanya, mau manusia, mau makhluk-makhluk itu akan tunduk semuanya padaku. Pada saat itu Ajis kebingungan, udah masuk perkampungan bingung. Ajis kembali sadar nih, aku udah sampai mana ini? Kok dibawa ke alam ini lagi? Kok dibawa ke alam manusia lagi? Nah ada masjid. Nah pada saat itu Ajis ini tanya sama orang yang di situ. Jadi orang itu keluar dari masjid ya kan, ada satu orang keluar dari masjid. Ajis tanya, Pak, tempat perkebunan ini di arahnya mana ya Pak? Wah, nggak ada Mas di sini. Wah, nggak Pak, ada Pak. Arahnya ini ke selatan Pak. Wah, saya kurang tahu Mas. Tapi kalau Mas mau lurus, mau nyari atau apa, ya lurus saja. Nah, pada saat itu ada orang lagi keluar dari masjid. Nah, orang itu membawa Al-Quran. Pada saat Ajis melihat Al-Quran ya kan, Al-Quran itu seperti memancarkan cahaya dan ini membuat Ajis panas. Apa itu? Saat itu Al-Quran ditarik sama Ajis. Ini bener. Dari pengirim ceritanya menceritakan seperti itu. Al-Quran ditarik dan Al-Quran itu dibanting-banting sama Ajis. Nah karena tidak terima kan, orang-orang otomatis gak terima. Wah ada orang gila nih. Nah Ajis ini sempat dipukulin. Akan tetapi udah keburu nih ya kan. Jadi beberapa orang ini datang 3 orang ya kan. Yang belakang ini masih lama gitu. Ajis berhasil mengalahkan ketiga orang itu. Dan kembali mengambil motornya, dia jalan lagi.
kita apa itu? Panas. Terus Ajis merasakan panas. Ngeri sekali. Sempat dibanting Al-Quran. Udah dipukulin segala macem sama warga kan, tapi Ajis masih sanggup bangkit dan pergi dari situ. Ajis ini keluar perkampungan, ini lewatnya jalan-jalan setapak, ngebut. Orang-orang mengejar ya kan, udah kewalahan nih ngejarnya. Nah, Ajis merasa udah aman, pelan lagi dia. Tak lama kemudian Ajis dikagetkan ya kan, munculnya 2 banaspati. Ini tiba-tiba ada di kiri kanan Ajis. Jadi kayak kepala ya kan, bentuknya ini yang diceritakan ke saya ini kayak kepala, belakangnya ini api berkobar. Nah, saat itu Ajis ini dikejar. Ajis makin kencang. Di sisi lain ya kan, ini orang tua di rumah nyari, ibu piye kok bisa Ajis kabur, nggak tahu Pak, bawa motor lagi kayak gini ya kan. Nyari semuanya dicari di kosan ya kan. Kosannya ini dikunci. Tanya sama penghuni sampingnya, ini nggak tahu, hanya bilang dia ini misterius. Dia itu masuk kamar, setelah itu diem di kamar lama, nanti dia pergi lagi. Saya nggak ngerti juga Pak, Bu, ini nanti pasti bikin ulah lagi. Ibu sih kenapa kayak gini? Kalau dilepas kayak gini Ajis pasti udah kacau. Kembali ke sisi Ajis nih ya kan. Ajis ini merasa dia ini sudah mau sampai. Tiba-tiba banaspati tadi ini menghilang. Wah, ini berarti udah mau sampai. Nah, pada saat itu Ajis yang berjalan sudah jauh sekali kan. Ajis melihat ada sebuah perkebunan bambu. Di perkebunan bambu itu motor sudah tidak bisa lewat. Akan tetapi Ajis yakin bahwa 2 mustika itu ada di situ. Batu-batu mustika ada di situ. Ajis langsung nyetandarin motor. Dia udah nggak peduli lagi dengan motornya. Ia tutupin dengan semak-semak daun. Setelah itu dia masuk ke dalam kebun bambu tersebut. Nah, setelah masuk ke kebun bambu tersebut ya kan, Ajis ini dia bersila. Duduk bersila dia. Dia duduk bersila. Dia membaca mantra-mantra, rapalan-rapalan yang ia pelajari. Tak lama kemudian, ini di penglihatan Ajis tengah malam itu, tiba-tiba makhluk berjubah hitam itu kembali muncul. Dan seolah-olah, ya kan, ini tunduk sama Ajis. Sebentar lagi, kamu akan sempurna. Aku siap menerima perintahmu. Ajis bingung. Nah, apa ini? Ajis kembali. Dia duduk ya kan, dia duduk bersila, bersemedi, dan tak lama kemudian muncullah ada 2 cahaya yang menurut Ajis adalah itu batu mustika yang harus aku ambil. Akan tetapi di tengah-tengah rerumpunan ya kan, kebun bambu. Jadi kayak bola itu di tengah-tengahnya kebun bambu itu. Ya memang kiri kanan Ajis ini dikelilingi kebun bambu. Nah, ini ada yang bambu-bambu ngumpul gitu kan, banyak besar-besar. Ini seperti di tengah 2 batu itu memancarkan cahaya kan, tetapi terjepit. Nah, Ajis untuk meraihnya ini terlalu berat. Ajis merasakan ketika Ajis mulai melangkah ya kan, dia berdiri melangkah, ini terasa berat. Berarti aku harus bersemedi dan terus membaca ya kan, pelajaran-pelajaran yang aku pelajari saat ini. Sebentar lagi aku akan sempurna, sebentar lagi aku akan sempurna. Nah, pada saat itu gak lama kemudian, ini tibalah hujan besar. Angin yang gak karuan ya kan, karena di kebun bambu jadi bebunyiannya ini bener-bener ngeri. Wah, petir bener-bener terus-menerus menggelegar. Nah, singkat cerita, Ajis ternyata sudah berhari-hari di situ. Dia merasa lapar. Nah, pada saat itu di otak Ajis, aku harus makan hewan-hewan buas. Aku harus makan hewan. Dan sebelum itu Ajis melihat, ya kan, ini siang-siang. Ajis melihat ya kan, ini kayak ada pocong atau apa segala macam. Ini anehnya siang. Mereka ini seperti tunduk. Padahal pada saat Ajis menuju ke tempat itu ya kan, Ajis ini merasa seperti mereka ini menghadang Ajis, kayak mau mencelakai Ajis. Tapi ketika Ajis sudah bersemedi di situ beberapa hari, ini kayak pocong, kuntilanak siang-siang nongol di situ kayak memberikan hormat. Nah, Ajis mulai dia beranjak. Dia udah bener-bener ya kan, dia merasa sebentar lagi aku akan sempurna. Dan anehnya ketika Ajis menuju ke 2 bola itu ya kan, 2 mutiara itu seolah-olah nggak bisa. Dia merasa lapar, dia harus nyari hewan buas. Dia bergerak berjalan. Siang-siang nih ya kan, dia berjalan. Nah, Ajis melihat ada sebuah perkampungan dan di situ ada hewan-hewan buas. Ajis melihat hewan buas itu. Dan anehnya, baru pertama kalinya Ajis melihat hewan buas itu ini bentuknya aneh. Ya kan, hampir seperti babi, akan tetapi mempunyai tanduk-tanduk ini banyak. Tanduk itu lebih dari 2. Jadi kayak banyak tanduk. Ajis ini benar-benar melihat hewan-hewan itu banyak sekali dan Ajis ingin memakannya. Ajis mendekat dan langsung mengambil. Dia bawa lari ya kan di tempat persemediannya. Dia makan mentah-mentah. Ajis merasa enak, lahap, dan merasa kurang. Ajis balik lagi, ngambil lagi.
Pindah lagi ke tempat lagi. Ada lagi. Wah, ini sedang ngumpul juga mereka. Ini diambil lagi. Dan itu semua ternyata, ya kan, yang di dunia nyata itu adalah peternakan orang. Yang Ajis makan ini adalah kambing, ayam, bebek, ya kan. Ini Ajis nggak ngerti. Yang dilihat Ajis ini adalah bentukannya seperti babi, ya kan. Ini tanduknya banyak, ia makan. Berhari-hari seperti itu. Dan terus menghafal, membaca apa buku kitab yang dipelajari oleh Ajis. Nah, dikarenakan tempat rumpunan bambu itu memang jauh dari pemukiman warga dan warga ini juga jarang masuk ke dalam itu, ya kan. Ini membuat, ya kan, warga-warga ini kebingungan. Ini setiap hari kok ternakan-ternakan hilang ya? Iya ya, iya punya saya juga iya. Saya juga ada kurang, biasanya ayam saya nggak segini. Nah, seperti itu. Orang mulai kehilangan ternak-ternaknya. Tapi Ajis di dunia lain, ya kan, ini merasa dia ini makan hewan buas. Kan aneh. Di sisi lain, ternyata Ajis di situ udah hampir 1 bulan. Orang mencari, di mana Ajis tanya sini, sana, sini, sana, sini. Nggak ada yang tahu. Semua bingung. Ya kan, orang rumah ini bingung. Sampai Ajis ini dimasukkan ke kantor pencarian orang hilang segala macam. Nggak ada yang tahu Ajis di mana. Singkat cerita, ya kan, ternyata Ajis ini masih belum bisa mengambil 2 bola mustika itu. Padahal di depan Ajis, tapi masih susah untuk digapainya. Dan Ajis percaya sebentar lagi, terus menerus. Dan sudah lupa hari Ajis ini. Pada suatu ketika siang-siang, ini ada 2 bocah penduduk situ. Yang dimana memang mereka ini, 2 bocah ini bandel-bandel. Mereka ini suka berburu dan mencari kayu bakar. Memang disuruh orang tuanya seperti itu. Yang namanya di lereng gunung gitu kan ya. Nah, 2 bocah yang masih SMP itu, dia ini berburu, ya kan. Dia berburu sambil nyari kayu bakar. Tiba-tiba dikagetkan. Ini saat di situ melihat Ajis ini sedang duduk bersila bertapa tanpa menggunakan busana, hanya menggunakan celana yang sudah lusuh sekali. Ajis ini sudah lusuh parah, sudah mulai tumbuh brewok, rambutnya ini udah mulai gondrong, rambutnya ini udah acak-acakan kayak orang gila. Nah, saat itu 2 bocah ini dikagetkan lagi, ya kan. Ini gara-gara melihat banyak tulang-tulang dan kepala-kepala hewan-hewan ternak warga. Lah, berarti selama ini dia ini. Ayo kita ngomong sama warga, 2 bocah tadi langsung lari ke kampung, ngomonglah sama orang tuanya. Nah, orang tua akhirnya ngomong sama Pak RT. Akhirnya warga berbondong-bondong menuju di mana Ajis ini bertapa. Datanglah mereka, bapak-bapak gitu kan ya. Ini datang ke situ. Woi, kamu lagi ngapain? Ajis kaget. Kalian mau apa? Kalian mau nantangku? Maju, kalau kalian berani. Ayo maju. Tiba-tiba banyak orang menyerang. Ini dengan mudah Ajis ini membanting-banting mereka. Pak RT, kok ngeri banget Pak RT? Ini siapa Pak RT? Nah, ini dia Pak RT. Ini yang selama ini dia makan ternak-ternak warga Pak RT. Ini dia Pak RT, orangnya ini Pak RT. Bunuh aja, bakar aja. Ayo maju. Kalau ada yang berani, maju. Ada orang beberapa maju gitu kan, yang nyerang mau nangkap gitu, dibantingnya. Seolah Ajis ini benar-benar kerasukan. Kekuatannya ini besar. Ayo, siapa yang berani? Karena sebentar lagi aku akan sempurna. Jangan mendekat, jangan menggangguku. Pergi dari sini. Nah, karena udah pada kewalahan, hingga pada akhirnya Pak RT ini ngubungin Pak Lurah. Ketika Pak Lurah sudah melihat, akhirnya Pak Lurah meminta tolong sama pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Ketika, ya kan, beberapa anggota ini datang langsung menyergap Ajis. Ajis ini mau berontak, ini nggak bisa. Langsung diborgol Ajis ini melawan, ini nggak bisa. Nah, salah satu dari polisi, ya kan, salah satu dari anggota tadi, ini kayak ada yang ngerti, kayak ada yang tahu. Kita sebut saja namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu ini tahu. Ini dia mempelajari ilmu hitam. Udah, kita biar tangkap, kita tangkap. Kita bawa ke kantor. Jangan lawan aku. Terus menerus berontak. Dibawalah, ya kan. Dibawalah sama anggota, ya kan. Nah, setelah itu Pak Wisnu memberikan air. Minum. Ayo minum. Dipaksa minum. Ini di depan kantor polisi, dia ini udah bener-bener berontak. Turun dari mobil ini berontak. Setelah berontak, dipegangin kembali karena udah diborgol. Dipaksa minum sama Pak Wisnu. Aku di mana? Pak Wisnu bilang, udah ini mending dibawa ke RSJ aja udah. Ya kan, ini biar ditangani, ya kan.
Ini dia pelajari ilmu-ilmu yang jelas. Nah, singkat cerita ya kan, ini setelah dapat info ya kan, ini ada orang hilang seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, info tadi yang sudah dilaporkan dari pihak keluarganya, bapaknya Ajis. Apalagi Pak Kiai Imam, ya kiai ternama gitu kan ya, kiai ternama. Setelah itu ya kan, pencarian. Nah, sampailah berita itu tadi ke kantor polisi itu. Lah, jangan-jangan dia. Saat itu sedang berontak terus-menerus. Kembali berontak lagi, kembali seperti kesurupan lagi. Nah, sembari menunggu keluarga datang, Ajis ini ditaruh di sel. Ngamuk-ngamuk di sel ya kan, ngamuk-ngamuk, dia sendirian ngamuk segala macam. Nah, akhirnya dari pihak keluarga datang. Ibunya Ajis langsung manggil, Ajis, nah kamu kok seperti ini, nah kamu bikin malu ibu, nah kok seperti ini. Dia berontak sendiri, nggak jelas. Mbah Kiai Imam datang ke situ ya kan, ini semuanya pada salim. Pada salaman, Pak Yai. Ya, itu cucu saya. Akhirnya dibawa pulang. Dengan pengawalan juga dari polisi. Motor pun ya kan di kantor polisi ini udah rusak. Ini kan sempat dibawa juga gitu kan. Motor udah rusak. Nah, pada saat itu akhirnya Ajis dibawa pulang. Akan tetapi, Mbah Kiai Imam bilang, wes kelewatan iki pelajarannya. Dia pasti mempelajari ilmu sesat. Ini nggak dibawa pulang ke rumahnya Ajis, melainkan dibawa ke pondok pesantren. Pondok pesantrennya Mbah Kiai Imam. Nah, setelah di pondok pesantren ya kan, Ajis ini dipegangin banyak orang. Ini Ajis ngomong, aku nggak gila. Siapa yang mau melawan aku nggak gila. Mbah Kiai Imam berdoa, setelah itu mengambil air yang ada di kolam besar. Jadi di pondok itu ada kolam besar yang dimana biasa buat ngambil air wudhu segala macam. Airnya ini jernih. Mbah Kiai Imam mengambil ember dan disiramkan ke Ajis. Serang. Panas. Saat itu Ajis melemah. Ambruklah Ajis. Setelah itu dimandikan ya kan. Ini sudah tidak ada tenaganya. Barulah diruqyah segala macam. Ajis sudah menggunakan pakaian yang bersih. Nah, barulah setelah Ajis ini berhasil diajak ngobrol, Mbah Kiai Imam ini tanya sama Ajis beserta bapak dan kumpul semua. Cucu-cucu yang lain, adik-adik yang lain, ya kan? Ini dari anaknya Mbah Kiai Imam, ini ngumpul juga semuanya di situ. Ngawasin Ajis takutnya berontak lagi atau apa. Ya kan? Jadi di depan masjid ini ada kayak terasnya. Nah, disitulah Mbah Kiai Imam tanya, kamu pelajari apa? Iya Mbah, maafin saya Mbah. Saya ini kenapa ya? Jadi kayak orang linglung. Saya mau dibunuh banyak makhluk, tapi saya berhasil lewat. Dan saya ini sepertinya dibawa untuk kesempurnaan saya. Saya akan sakti. Udah enggak. Apa yang telah saya lakukan? Ibunya cuma nangis. Barulah Ajis cerita. Aku mempelajari buku ini. Semua kaget. Kamu dapat dari mana buku itu? Nah, kebetulan di situ ada Om Edi. Om Edi, maafin saya Om. Kamu mempelajari buku itu dari mana? Ternyata Ajis ini ketika nginep di tempat Om Edi, Ajis ini masuk ke sebuah ruangan ya kan. Ajis mengambil buku-buku yang dimana menurut dia ini ajaran benar. Aku akan memperoleh ilmu. Ini ternyata buku-buku sesat. Om Edi ini memang ditugaskan di pondok pesantren itu ya kan, ketika ada santri-santri yang nyeleneh ya kan, santri-santri yang jalurnya udah nggak benar, Om Edi ini disuruh menyita buku-buku yang dipelajari santri-santri. Jangan sampai ada santri yang jalannya dia ini belok sendiri, tidak sesuai dengan ajaran. Nah, Om Edi mengambil buku-buku itu, ditempatkan di ruangan khusus yang nantinya ya kan, ini akan dilaporkan ke Pak Kiai Imam. Ini loh Pak, ini ada santri yang seperti ini. Nah, ternyata buku-buku tersebut ini diambil oleh Ajis. Dipelajari Ajis sendiri tanpa guru, nggak ada yang nuntun. Ternyata seperti itu. Edi, nanti diurus buku-buku itu. Biar tidak ada orang yang seperti ini lagi, apalagi ini cucu saya. Ini kata Mbah Kiai Imam. Iya Pak, nanti saya urus Pak. Karena banyak nih santri yang udah lulus gitu kan ya, dia ke arah yang salah, dia membuka praktek apa segala macam, ya kan, banyak seperti itu, dan dia membawa buku-buku yang sesat segala macam. Ini dikasihkan ke santri-santri lewat datang ke situ atau ketemu segala macam. Nah,
seperti itu. Nah, memang Om Edi ini ditugaskan untuk, ya kan, ini ngawasin santri-santri agar tidak ke jalan yang sesat. Ternyata ini dimanfaatkan oleh Ajis. Nah, hingga pada akhirnya Mbah Yai Imam bilang, ya kan, dari hati ke hati kamu kenapa? Ya kan, Ajis pun cerita, saya seperti Mbah ini kayak nggak sayang sama Ajis. Ajis ini kayak dibedakan, kayak ditirikan segala macam. Mbah Yai Imam bilang, nggak ada yang seperti itu. Kamu sendiri yang selalu aneh. Dari kecil segala macam. Om Edi juga menegur segala macam, semua. Ya kan, keluarga besar ini menegur. Hingga pada akhirnya Ajis ini kayak ada bimbingan khusus. Terus menerus diawasi. Ketika Ajis ini mau nyelewah lagi gitu, ketika Ajis ini mau gimana lagi, dia ini mau kambuh lagi atau apa segala macam, mulai dibimbing lagi, dibina lagi, terus menerus sampai pada akhirnya bertahun-tahun Ajis pun akhirnya sembuh. Karena saya sendiri, ya kan, saya sendiri ini pernah melihat ada teman saya, gitu kan ya. Saya kaget ketika saya main ke tempat dia, ya gitu kan. Ini saya kaget ada tertulis buku di situ, berdialog dengan jin. Ih, pelajaran apa ini? Buku macam apa ini? Tapi saya nggak mau tanya gitu kan ya. Pada saat itu saya nggak mau tanya. Ternyata ada pelajaran-pelajaran yang memang ini menyimpang. Nah, buat teman-teman punya pengalaman apa atau punya cerita atau siapa yang apa segala macam tentang seperti itu, monggo silakan di-share agar kita semuanya ini bisa mendapatkan edukasi-edukasi gitu loh. Ya kan? Kita ini bisa mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak terjerumus di ilmu-ilmu sesat seperti itu. Dan singkat cerita, ya kan, Ajis ini mulai cerita apalagi yang ia lakukan di situ segala macam gitu kan. Ini juga dari warga-warga ini juga akhirnya pun diganti hewan-hewan ternak atau apa segala macam. Nah, akhirnya Ajis pun jadi pengurus pondok berjalannya waktu gitu. Dan akhirnya pengalaman itu tadi ini dikirimkan gitu, sudah ditulis ya kan, dan dikirimkan ke Rian Agus Widodo gitu. Nah, selesai sudah gitu kan ya. Bahwa dari kita sebut saja Ajis itu aja udah ngasih tahu bahwa itu sesat, itu sangat sesat, seolah-olah kita akan mendapatkan ilmu dan kita kuat gitu. Padahal sama sekali ini bener-bener itu halusinasi ya kan, segala macam, nggak tahu bagaimana ceritanya di alamnya dia. Keseruannya kan yang lebih tahu banget ini kan si pelaku gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus seperti itu ilmu-ilmu sesat seperti itu. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita, ya kan. Di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang, gitu ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang di rumah, ya kan, ini punya pengalaman misteri atau cerita yang unik tentang misteri-misteri yang belum pernah diungkap atau apa, monggo silakan kalian bisa kirimkan cerita misteri kalian ini ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, caranya seperti ini. Diketik ya, ini nama yang mau disamarkan mana atau tidak disamarkan tapi diperjelas ya. Tolong diperjelas, diketik. Diketiknya ini per paragraf atau per kalimat, baru dikirim. Nama saya ini Mas, saya lahir di sini. Kejadiannya dari awal seperti ini, kirim. Awalnya saya ini punya ini Mas, saya ini. Nah, seperti itu. Jelas jadinya runtutannya, dikirim per paragraf atau per kalimat. Permasalahan seperti apa, teror hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, ya kan? Atau tidak selesai atau bagaimana, diceritakan secara lengkap, detail gitu ya. Ini dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Ya kan, per kalimat ketik kirim, per kalimat ketik kirim gitu ya. Oke? Nah, kirimnya kemana? Tadi yang saya bilang, ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota gitu. Buat teman-teman yang baru gabung ya kan, monggo silakan ya kan. Walaupun nggak punya cerita atau apa, kalian juga bisa nge-save nomor saya. Nanti nomor kalian akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo. Informasi-informasi tayangan gitu dari channel-channel saya gitu, nanti kalian dapat yang pertama gitu. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, buat teman-teman di rumah ya kan, sekali lagi saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih setiap ada iklan kalian nggak skip. Dengan begitu, ya kan, sebagian dari hasil iklan nanti akan kita sumbangkan untuk adik-adik kita yang yatim piatu atau saudara-saudara kita yang membutuhkan segala macam, kaum duafa segala macam. Ini semua bukan atas nama saya dan tim saya saja. Nah, ini atas nama semuanya.
gitu. Nggak cuma saya dan tim saya, ini atas nama subscriber Rian Agus Widodo gitu. Semuanya gitu. Jadi menonton sambil berbagi gitu. Oke? Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ya kan? Di bulan puasa ini mudah-mudahan banyak keberkahan. Amin, amin, Amin. amin, amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.